Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semangat pagi Bapak Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak Ibu sejenak. Untuk paparan hari ini saya akan memaparkan mengenai implementasi konsep budaya positif di sekolah. Kebetulan berkaitan dengan tugas saya di CGP Angkatan 10. Untuk saya kebetulan saya kelas 67. Mohon maaf di sini baru 06 Bapak Ibu. Kita membicarakan masalah konsep budaya positif di sekolah. Nah, adapun daftar isinya adalah satu, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar. Kelima, posisi kontrol restitusi. Selanjutnya, keyakinan kelas. Kemudian, segitiga restitusi dan pengalaman dan pembelajaran. Perubahan paradigma belajar. Saya ingin bertanya, di sekolah itu siapa sih Bu sebenarnya yang memegang kontrol belajar kita? Kalau di sekolah kepala sekolah, kalau di kelas ya guru. Betul, terima kasih Bu Trini. Kalau di sekolah kepala sekolah, kalau di kelas guru. Tetapi kita juga bisa memegang kontrol di sekolah. Kita masih di sekolah juga Bu dengan di bawah pengawasan dengan kepala sekolah. Coba kita lanjut ya Bu ya. Nah, teori kontrol, kita punya ilusi guru mengontrol murid. Kira-kira apakah kita di kelas sudah menjadi ilusi seperti yang guru mengontrol murid? Ketika jam pelajaran, ketika jam istirahat, ketika pas awal pembelajaran, pulangnya, pasti Bapak Ibu guru mengalami semuanya. Ketika dalam KBM, ilusi mengontrol murid pertama. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi penguatan efektif, berarti kita memberikan penguatan kepada siswa-siswa kita untuk menguatkan, supaya apa yang kita berikan itu efektif pada siswa dan bermanfaat juga dalam keseharian mereka, dalam KBM-nya selama ini berjalan, gitu ya. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang menjadi merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang di kelas-kelas kita tanpa kita sadari, kita membuat anak murid kita, peserta didik kita menjadi merasa bersalah Bapak Ibu. Contohnya seperti apa sih? Seperti misalnya Pak Ari mempunyai murid bernama Budi. Nah, Budi itu di kelas kerjanya ganggu temen dulu ya Bu ya. Terus tidur, kalau nggak ganggu temen tidur, dia ngantuk, alasannya ngantuk Bu Guru. Ketika di kelas dia kerjanya mainnya tiduran aja. Tapi ketika di luar rumah kelas dia main kemana-mana. Tapi tanpa kita sadari kita ngomong, kamu itu ya di kelas seperti itu, kasihan Bu Guru dong. Nah, dengan seperti itu akan membuat orang merasa bersalah, akan membuat peserta didik merasa bersalah. Tapi dapat menguatkan karakter dia. Karakter seperti apa yang kita kuatkan ketika kita ini? Tetapi karakter yang kita kuatkan ini seperti yang menyambung ke atas adalah penguatan positif efektif. Jadi kita harus bisa memberikan penguatan yang baik kepada peserta didik kita. Jadi yang tadinya dia ngantuk, kita dekati, nah mengarahnya ke arah yang positif dan bermanfaat ya Bapak Ibu ya, supaya kita tanpa dia sadari dan kita sudah menguatkan karakter anak didik tersebut. Nah, kemudian terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar gak sih Bapak Ibu? Memaksa di rumah, di sekolah. Kalau di rumah dengan anak memaksa, kamu harus begini, kamu harus begini. Biasa seperti itu ya orang tua. Jadi pembenaran orang tua selalu merasa benar. Di sekolah juga gitu. Guru harus benar itu Bu. Guru harus benar. Penguatan. Berarti ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Berarti kita pemaksa ya Bu. Tapi kita memaksakan hal yang baik, yang menjadi penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Boleh Bu, kita sebagai orang dewasa melihat untuk memaksa. Tapi memaksa yang diarahkan ke positif, efektif, dan bermanfaat. Karena kan selama ini
memaksakan positif yang efektif dan bermanfaat. Ini yang harus kita lebih kita pelajari bersama-sama ya. Mohon maaf tapi sebelumnya di sini saya bukan menggurui, tapi saya hanya memaparkan apa yang sudah saya dapatkan dari ilmu yang saya terima, Bapak Ibu ya. Jadi di awal harusnya saya minta maaf duluan Bapak Ibu, cuma di tengah-tengah ketika saya melihat, oh iya sini karakter, soalnya di sini ada yang Bapak Ibu lebih senior dari saya, kemudian kita saling berbagi, sharing. Jadi hanya berbagi ilmu yang saya terapkan di sini Bapak Ibu. Jadi semua ini tanpa kita sadari sudah kita lakukan sehari-hari ya Bapak Ibu ya di kelas. Tapi saya percaya Bapak Ibu guru di sekolah saya ini semuanya semuanya penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Karena tidak ada guru yang tidak akan memberikan penguatan positif, efektif yang bermanfaat. Insya Allah, amin. Disiplin positif. Saya menggambarkan arti disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Terkadang ada ibu guru memberikan reward. Kasihan dikasih reward. Yang kelas kecil dikasih bintang. Betul nggak yang ngajar kelas kecil? Kemudian ada guru yang ngasih permen, lollipop. Ada nggak? Siapa yang bisa kita kasih hadiah? Siapa yang ini kasih uang gitu ya Bu? Tanpa kita sadari, ini kita sudah melakukan disiplin positif. Maksud saya belum melakukan disiplin positif. Karena kalau melakukan disiplin positif, kita tidak memakai imbalan tanpa hukuman dan tanpa hadiah. Jadi tanpa disadari kita memberikan disiplin ke anak-anak, tapi tidak ada hukuman, tidak ada hadiah, tidak ada reward. Rewardnya boleh, tapi dengan applause dan berikan pujian-pujian, itu sangat bermanfaat kepada anak murid kita. Oh ya, terima kasih ya hari ini kamu sudah mengerjakan dengan bagus. Kasih applause buat hari ini. Atau yang biasanya Ali biasa terlambat, tidak mengerjakan PR, tapi hari itu Ali rajin mengerjakan PR dengan baik, kita kasih applause. Jadi dia tambah bangga, tambah senang dengan memberikan disiplin dari anak. Contoh, saya terapkan di sini adalah di gambar saya pelukan kasih sayang untuk anak-anak. Tanpa mereka sadari, mereka akan berikan sayang. Nanti akan ke bawah kita bahas masalah restitusi kontrol Bapak Ibu ya. Di sini 5 kebutuhan dasar, tetapi saya hanya memberikan disiplin positif. Contohnya di sini, saya memberikan disiplin positif ke anak-anak. Ketika saya pulang sekolah, saya selalu memberikan anak-anak pelukan. Setiap pulang sekolah, salam ke orang guru dan memberikan pelukan. Dan tanpa mereka sadar pun, ketika saya datang ke kelas, mereka akan nyamperin saya. Kebetulan saya minta foto ketika dipeluk. Jadi inilah yang saya lakukan hampir setiap hari di kelas saya. Nah, kemudian dengan belajar berkelompok, dia berani mengeluarkan pendapat dia tanpa dipaksa, tanpa diminta. Oh iya seperti ini saya, yang tadinya tidak percaya diri, tidak percaya diri. Itu untuk disiplin, tapi tidak dapat hadiah. Nah, kemudian di sini ada dia bekerja sama, tapi ada anak yang mengganggu misalnya Bapak Ibu. Tapi tanpa kita sadari kita tidak memberikan hukuman, tapi hanya memberikan penjelasan agar anak tidak merasa dihukum. Atau gambar-gambarnya. Nah, di sini karena belajar tidak hanya di kelas ya Bapak Ibu ya, belajar cukup ada di luar kelas. Ini kebetulan saya belajarnya ada 3 tempat. Pertama di kelas, di teras kelas, dan di halaman sekolah. Jadi buat saya sekolah itu belajar itu tidak hanya di ruangan, tapi kita bisa belajar di luar ruangan tempat kita belajar. Lanjut Bapak Ibu. Nah, disiplin ada 2, disiplin positif, disiplin biasa. Kalau disiplin biasa biasanya diterapkan di kantor-kantor ya Bapak Ibu. Kata disiplin itu ada 2. 1, tata tertib, teratur dan kepatuhan kepada peraturan. Kedua, hukuman, hadiah dan penghargaan. Biasanya yang pasek banget ini yang karyawan ya Bapak Ibu ya. Betul nggak sih? Contohnya, mohon maaf, misalnya ada di instansi tertentu terkait, ada tipnya, ada peraturannya, ada kepatuhan kepada peraturan. Kita sebagai guru, tata tertib kepada tata tertibnya ya Bapak Ibu, pasti ada itu. Kemudian teratur, kita harus teratur. Bisa nggak guru nggak teratur? Semua harus teratur. Kemudian kepatuhan kepada peraturan.
Jelas sekali Bapak, Bapak Ibu, kita selalu patuh kepada peraturan. Ini terkadang memang kita disiplin, tapi disiplinnya kadang-kadang kita pakai keterpaksaan nih Bapak Ibu. Benar nggak sih Bapak Ibu? Ada rasa keterpaksaan, ada rasa kalau saya nggak percaya kita begini, kalau saya minta saya begini, pasti deh kayak gitu. Karena itu kita alami sehari-hari ya Bapak Ibu ya. Kemudian hukuman, hadiah, dan penghargaan. Ketika kita melakukan dengan baik tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan, biasanya kalau yang tidak melaksanakan akan mendapatkan hukuman. Contohnya 1 SP, surat apa Bu SP? Peringatan 1, 2, 3. Akhirnya kita di diskors. Udah dikata diskors apa itu Bu? Dikeluarkan. Itu resikonya dari disiplin yang kita langgar ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus dapat hukuman. Ada hukuman itu. Kayaknya kalau kita melanggar 1 kali 2 kali kok ada SP. Jadi seperti itu. Nah kemudian kalau terkadang ada reward dari atasan, dari pimpinan, itu hadiah ketika kita rajin, ketika kita bisa melaksanakan sesuai dengan baik, kita akan mendapatkan hadiah, entah itu bentuknya hadiahnya pujian, entah itu bentuknya barang, bermacam-macam ya Bu, tergantung dari pimpinan kita masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, penghargaan. Biasanya penghargaan itu tingkatnya udah tinggi ya Bu, Bapak Ibu. Terkadang guru yang rajin, kinerjanya bagus, tiba-tiba dia melesat menjadi guru pres. Itu penghargaan nggak Bapak Ibu? Itu butuh penghargaan yang dilakukan. Terus tiba-tiba contoh di sekolah satu kami itu ada guru yang pernah mengikuti guru apa? Bu? Olimpiade sains untuk guru ya Bu ya. Nah, udah masuk sampai tingkat kota. Kebetulan sekolah kita kan Bapak Ibu ya. Nah ini butuh penghargaan loh buat Bapak Ibu yang sudah mengikuti. Itu penghargaan tertinggi. Harusnya bangga Ibu yang betul. Hari ini di sini ada Bu Herlina yang mendapatkan. Betul kan Bu Herlina kan? Beri tepuk tangan buat Bu Herlina. Itu sudah penghargaan tertinggi. Penghargaan tertinggi. Ketika Bu Herlina melakukan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, larinya ke sini Bu. Itu sudah merupakan yang tertinggi itu penghargaan. Nah itu konsekuensi dari apa yang sudah Ibu lakukan. Yaitu kan bukan hukuman atau bukan cuma hadiah, tapi kepuasan dari diri Ibu sendiri. Itu yang Ibu dapatkan. Kemudian disiplin positif Bapak. Nah ini kita bentuknya kenapa merah? Merah itu kan penuh keterpaksaan ya Bapak Ibu ya. Padahal merah itu gitu kan, kepaksa Bapak Ibu. Nah disiplin positif yang memang harus kita terapkan di sekolah kita. Disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Disiplin diri yang memiliki motivasi internal bagi kita, internal dari dalam kita sendiri. Berarti rasa bertanggung jawab ya Bapak Ibu. Oh, karena saya seorang guru, berarti saya harus bisa mencontohkan ke anak murid saya supaya saya bisa disiplin. Oh iya sebelum saya masuk bel bunyi saya sudah datang. Oh sebelum anak-anak ke kelas saya sudah di kelas. Itu disiplin positif yang dari motivasi internal yang tanpa paksaan, tanpa dari ada hukuman, hadiah atau penghargaan. Jadi kita melihatnya semua dengan keikhlasan dan ketulusan. Ya Bapak Ibu ya, pasti Bapak Ibu lebih tahu daripada saya kalau ini disiplin diri yang memotivasi internal. Selanjutnya, menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Menggali potensinya menjadi kepada sebuah tujuan. Ada nggak kira-kira yang paham kalimatnya? Menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Potensi diri sendiri. Contoh, tadi saya kembali ke Bu Herlina tadi yang mendapatkan piala sampai tingkat kota. Beliau mendapatkan ketika dia menggali potensi diri sendiri, beliau belajar, beliau apa sih saya bisa nih, saya harus bisa. Tujuan itu apa Bu? Untuk mengasah diri sendiri juga ya Bu ya, supaya tujuan Ibu nggak cuma jadi guru yang dilihat orang berprestasi, tapi minimal Ibu berikan contoh kepada rekan-rekan sejawat.
Saya bisa, Anda pun bisa. Gitu ya, Bu ya. Tujuannya untuk apa? Supaya anak-anak kita lebih dari kita juga. Seperti itu ya, Bu ya. Jadi kita kan menggali potensinya ibu yang di dalam ibu ya, Bapak Ibu guru yang tadinya tidak mau untuk keluar bakat minatnya, tapi tiba-tiba keluar. Tidak cuma di akademik saja, di non akademik juga misalnya ada guru yang suka olahraga. Dia menggali potensi dengan apa? Olahraga, volley atau melatih yang lainnya. Bisa Bapak. Jadi mencapai tujuan untuk supaya apa? Menjadikan sekolah kita sekolah yang lebih bermanfaat lagi, sekolah yang lebih hebat lagi Bapak. Untuk melahirkan peserta didik yang emas. Peserta yang emas. Nah, kemudian selanjutnya cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Pengontrolan diri, pengendalian diri, emosi kita ya Bapak Ibu ya. Gak bisa dipungkiri, kadang saya pun tidak bisa mengontrol emosi ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita belajar untuk saya, Bapak Ibu, belajar untuk mengontrol diri. Bagaimana kita bisa menguasai diri kita menghadapi lingkungan kita, menghadapi diri kita, kontrolnya terhadap siswa, terhadap teman, terhadap atasan. Ini semua kena Bapak Ibu. Masuknya ke disiplin positif. Nah, anak-anak pun kita bantu untuk mengontrol. Bagaimana dengan cara apa? Dengan cara dia mengontrol, saling mengontrol emosinya semuanya kepada teman yang seusia, kepada adik kelasnya, kepada kakak kelasnya, kepada guru semuanya. Ini mengontrol ya Bapak Ibu. Nah, di sini tindakan mengacu pada nilai kita hargai. Selanjutnya Bapak Ibu ya, motivasi perilaku manusia. Ketika kita berbuat kebaikan, seperti tadi contohnya di awal, berarti kita satu, ada 3 motivasi kita. Bapak Ibu maksudnya mana nih Bapak Ibu? 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 1 ya Bapak Ibu. Saya mau dengerin soalnya saya takut dimarahin kepala sekolah. Saya takut ntar, mohon maaf, dipotong TKD gitu kan Bapak. Saya takut ini, macam banyak takutan. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bapak Ibu berhak mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu kira-kira yang bagus yang mana sih Bapak Ibu? Ya, harusnya nomor 3 sih. Harusnya nomor 3 ya Bapak Ibu ya. Iya. Kita contohkan harus nomor 3 ya. Kalau nomor 1 nanti anak-anaknya mencontoh kita jadinya cek. Ada budian masuk, nanti dimarahin loh, kita dihukum loh, gitu kan? Jadi mereka bukannya ada rasa tanggung jawab, tapi malah ada rasa menghindari ketidaknyamanan atau takut dihukum ya Bapak Ibu ya anak-anak ya. Jadi ketika kita mencontoh kebaikan, berarti anak-anak juga mencontoh kebaikan juga. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika kita mencontohkan ke anak nomor 2, tapi jadi anak murid juga kita ikut-ikutan. Asik, saya bisa jawab. Biasanya Budian itu suka bawa permen loh, ya. Atau suka dikasih uang 2.000 loh, gitu kan. Ini kan nggak bagus ya bukan gitu ya. Berarti mengharapkan ya Bapak Ibu. Mengharapkan yang terbaik adalah nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini generasi emas Bu sesungguhnya. Anak menghargai dirinya sendiri. Siapa yang akan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini Bapak Ibu, generasi emas yang kita harapkan, yang akan kita terapkan ke anak-anak. Motivasi ketiga ini, perilaku manusia ketiga inilah yang harus kita terapkan ke anak-anak Ibu. Selanjutnya, jika siswa melakukan kesalahan, seperti di awal saya bilang ada kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar. 1, kebutuhan bertahan hidup. 2, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. 3, kebebasan atau kebutuhan yang akan pilihan. 4, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. 5, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan.
Kita bahas pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup berarti biasanya didasari dengan sandang, pangan, papan. Itu lengkap ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan bertahan hidup. Kita manusia sadar akan adanya kebutuhan bertahan hidup. Perlu banget itu kebutuhan dasar manusia Bu, yang paling utama. Sandang, pangan, papan. Itu banget kebutuhan bertahan hidup. Contohnya, kalau di hewan itu ada kura-kura yang dia punya tempurung, dia pasti bertahan hidup dengan cara di rumahnya. Kalau kita dengan kita punya rumah, kita mempunyai kecukupan sandang, pangan, dan papan. Walaupun jarang dipungkiri kalau papan banyak yang kita tidak bisa melihat dari segi mana pun papan, tapi mereka tercukupi semuanya, insya Allah. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Anak-anak itu butuh kasih sayang di kelas, di rumah, di lingkungan. Dia butuh diterima. Jangan anak-anak kita pun seperti itu ya Bapak Ibu ya. Butuh disayang, butuh diterima, butuh untuk diterima. Ayo welcome, kita terima mereka. Kondisi apapun mereka kita harus terima. Inilah namanya kasih sayang dan rasa diterima. Ketika dia dikucilkan, kita makanya kita di sekolah kita ada stop anti bullying, supaya apa? Mereka merasa diterima, merasa kasih sayang itu udah full buat mereka. 3. Kebebasan akan pilihan. Pernahkah Bapak Ibu di kelas bertanya, ada 2 mata pelajaran, 1 IPAS, 2 matematika. Pernahkah Ibu bertanya, hari ini mana duluan yang akan kalian lakukan? Nah, IPAS atau matematika? Ada nggak yang seperti itu Bu? Pernah. Nah, alhamdulillah, berarti terus-menerus kita harus lakukan seperti Bu. Itu Bu. Jadi kebebasan akan pilihan. Ketika anak-anak diberi kebebasan untuk pilihan, dia akan bertanggung jawab. Oh iya, tadi saya bilang sama Ibu mau IPAS dulu. Berarti saya harus serius di IPAS. Gitu lah. Jadi anak-anak bebas memilih ya Bapak Ibu ya. Sama seperti kita. Ketika kita tidak dipaksakan untuk memilih, kita akan bertanggung jawab dengan apa yang kita pilih. Nah, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Berarti kalau saya gampang ya Bu, di kelas rendah anak-anak capek bernyanyi. Malahan terkadang kalau mereka sudah capek belajar, saya suruh tidur Bapak Ibu 15 menit atau 10 menit waktu yang saya suruh tidur untuk anak-anak. Nah, ini kesenangan buat mereka senang. Nah, tapi saya rasa Ibu lebih paham daripada saya. Sama misalnya seperti saya selalu bertanya anak, are you happy anak-anak? Pasti jawabnya happy Bu Guru. Pasti ibu-ibu juga sama, walaupun halnya sama. Pasti anak-anak senang dulu, merasa nyaman. Ketika dia senang, dia akan merasa nyaman di kelas. Itu kebutuhan merasa senang. Misalnya metode pembelajaran kita yang tak cuma teacher center, tapi dengan potensi anak, dengan kita belajar berkelompok, datangin ke satu-satu anak, memberikan kesempatan anak presentasi ke depan, tanpa memilih, jangan dia nggak bisa ke depan. Jujur Bu, saya juga nggak bisa public speaking di sini Bu, baru kali ini, makanya saya nggak berani, tapi saya coba di sini. Nah, di sini senangan untuk kebutuhan merasa senang. Ternyata ketika saya melakukannya dengan baik, saya bisa loh semuanya, saya bisa menjalaninya. Oh, ibu guru saya jadi senang loh melihat saya senang. Jadi anak senang, guru senang, happy semua, kelas menjadi nyaman ya Bapak Ibu. Selanjutnya terakhir, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Terkadang tanpa kita sadar atau tidak sadar, ada beberapa anak murid yang butuh pengakuan kita. Kalau anaknya pintar, mungkin dia akan merasa biarin saja, Ibu tahu saya pintar. Tapi kadang dia, Ibu hari ini saya bisa mengerjakan ini loh Bu, gitu. Jadi mereka tuh butuh pengakuan dari pihak gurunya. Oh iya nak, kamu pintar sekali. Nah, yang seperti itu Bu, yang kita harus terapkan terus menerus supaya penguasaan itu lebih luas lagi, pemahaman itu lebih enak lagi. Jadi mereka butuh. Kalau ketiga 5 dasar kebutuhan ini sudah kita laksanakan di kelas, di sekolah, hebat. Semuanya menjadi guru yang hebat, insya Allah. Bapak Ibu juru saya hebat, peserta didiknya semua hebat, dan saya percaya di sekolah sini semua guru yang hebat karena saya belajar dari Bapak Ibu guru juga. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, kemudian belajar ke 5 posisi kontrol. Ini yang harus kita lihat Bu.
ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Kita guru ya, bukan murid. Guru kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, selama ini kita di posisi mana nih Bapak Ibu? Selama ini, keseringan membuat merasa bersalah ya Bapak Ibu ya, betul ya Bapak Ibu ya. Terus mana lagi? Pemantau, ya, membuat merasa bersalah, pemantau, mana lagi? Teman, iya baik. Kalau kelas ini teman biasa Bapak Ibu ya diajak ngobrol sharing ya. Terus? Manajernya, kalau kelas rendah pasti manajer. Kalau kelas rendah pasti manajer, iya. Kalau kelas rendah biasanya manajer karena merangkulnya beda dengan kelas tinggi. Nah, tapi emang tanpa saya mengakui Bu, keseringan kadang-kadang tanpa kita sadar. Sebelum saya belajar Bu, sebelum saya memahami ini, kadang membuat merasa bersalah dan ini angka 2 yang nomor 2 dan nomor 5 yang saya lakukan. Biasanya kalau kayak ini anak-anak yang istimewa ya Bapak Ibu ya, membuat merasa bersalah. Kita istimewa buat saya. Kalau manajer ke semua anak biasanya. Yuk, satu persatu untuk menghukum. Kalau penghukum biasanya, misalnya kelas saya ada anak-anaknya ahli topan, kan cenderung ahli topan anak jalanan ya Bu ya. Wah, kalau topan anak jalanan itu luar biasa kok namanya anak jalanan ya kan. Ahli topan itu kerjaannya gangguin teman terus kalau kita ngurus nggak pernah tuntas. Saya selalu marah, Ali kenapa sih kamu kerja kamu kayak gitu? Kamu itu ya nggak pernah benar. Nah itu Bu dampaknya apa? Nah seperti ini Bapak Ibu dampaknya. Murid menjadi pendendam. 1, 2, ibu guru dia tidak menyukai guru dan pelajaran yang diampuh. 2, betul apa betul Bu ini Bu? Ini dilakukan ya Bu, betul ya Bu ya. Mungkin kalau kelas rendah belum ada rasa dendam ya Bu, cuma nggak bisa aku sebel doang. Kalau kelas tinggi biasanya punya rasa dendamnya tinggi sekali Bu. Nah kemudian tidak menyukai gurunya dan pelajaran yang diampuh. Jadi kita seperti memaksakan kehendak menjadikan dia tidak suka dengan pelajaran yang diampuh. Contohnya kebanyakan adalah matematika Bapak Ibu, ya kan? Dia belum selesai, pemahamannya belum ini, nggak ditanya sama gurunya paham atau tidak, tiba-tiba dimarahin, itu udah sebel banget itu Bu matematika ini anak-anak. Nah, kedua, dampak posisi membuat merasa bersalah. Pernah nggak sih ada kalimat seperti itu? Kok kamu mengerjakan itu sih nak? Nggak kasihan sama ibu ya? Ibu udah capek mau ngajarin kalian. Ada nggak kalian itu pernah? Saya juga pernah sebenarnya Bu. Dulu saya pernah sering kayak gitu saya. Ya Allah nak, kok kamu ngobrol aja, gak kesian ya, ibu kan di depan gak jualan. Kadang itu saya ngomong gitu loh Bu. Bibir ibu tuh bukan dari Cina loh, nah rusak, buatan Allah, jadi gak rusak gitu. Itu tuh ternyata tanpa saya sadari sekarang saya menjadi pembuat merasa bersalah loh Bu. Itu saya, mudah-mudahan ibu enggak ya Bu ya. Itu kadang saya lakukan. Nah, dampaknya apa Bapak Ibu? Dampaknya membuat siswa merasa bersalah atau identitas gagal. Jadi ketika anak merasa bersalah, kita tidak boleh kayak gini. Ini identitasnya gagal Bu, kasihan. Kedua, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan itu sudah tingkatnya parah Bu. Anak itu menjadi rendah diri karena tanpa kita sadari kalimat kita ngebully anak itu. Kalimat kita, walaupun kalimatnya nggak kasar, ternyata kan bisa dikit. Oh, takutnya gara-gara saya ibu guru kesian nanti jadi saya nggak usah ikutan saya nggak usah ikut kegiatan ini ya, kasihan guru saya nggak bisa apa-apa. Itu tuh yang begitu-begitu menjadi menarik diri dari lingkungan Bapak Ibu. Nah ini yang harus kita hindari ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 2 poin yang harus kita hindari seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya, dampak posisi teman. Biasanya saya perhatikan kalau posisi teman itu di kelas tinggi 4, 5, dan 6. Tapi keseringan kelas 5 dan 6 ya Bapak Ibu ya. Nah kayak gini, diajak ngobrol kayak teman, diajak sharing supaya pendekatan ke orang tua. Itu tadinya saya pikir juga baik Bapak Ibu. Ternyata dampak posisi teman itu tidak baik juga Bu. Kenapa? Murid akan tergantung pada satu orang. Dia tergantung sama ibu gurunya saja. Biarin aja, ada bu guru biarin aja. Pasti biarin karena tergantung faktor
ketergantungan. Murid tergantung pada satu orang, adalah guru kelasnya. Ini dampaknya Bapak Ibu. Kemudian murid jelas karena dia tergantung, berefek ke murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Ya nggak bisa berpikir untuk diri sendiri Bu. Karena apa? Karena semua diserahkan kepada gurunya. Bu, ini gimana sih Bu? Ini gini. Jadi kita semua yang menyelesaikan. Jadi dia tidak mandiri Bapak Ibu. Ya kan? Apa-apa minta keputusan dari guru, apa-apa minta keputusan dari temannya kalau dalam pergaulan. Ini dari atas efeknya ke bawah Bapak Ibu. Selanjutnya, dampak posisi pemantau atau monitoring. Dampaknya nih, kita sebagai posisi pemantau monitoring. Murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Dan hadiah, kayak tadi Bu, ternyata selama ini kita kalau memberikan hadiah kita nggak bagus ya Bu. Ini, ya Bu. Nah, tidak boleh juga. Jadi karena dia tidak sepenuhnya melihat kebajikan yang dituju oleh gurunya. Kurang paham apa sih yang maksudnya guru? Kurang paham. Jadi karena kita tidak langsung memberikan pada kata-kata seperti ini langsung Bu. Nah, kemudian tetap berefek ke tidak sepenuhnya mandiri. Anak tidak sepenuhnya mandiri. Karena kita setengah-setengah memberikannya ya Bapak Ibu. Nah, ini posisi yang paling bagus. Tadi Bu bilang kan manajer yang paling bagus, benar itu manajer. Manajer, murid mandiri, murid percaya diri dan dapat menyelesaikan masalah. Murid mandiri, manajer, seorang manajer yang baik adalah dia akan memberikan identitas personal yang bagus, dan kemudian dia mengulas keyakinan kelas yang ada di kelas, kemudian dia menanyakan kepada siswa. Pasti nak efeknya kalau seperti itu. Terus bagaimana sih nak? Jadi kesalahan yang dia lakukan kita tanya lagi ke anak tersebut. Kira-kira kalau kamu berbuat begini, apa yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak berbuat lagi? Dia akan mengeluarkan sendiri kan Bu? Otomatis dia akan mengeluarkan sendiri solusi apa masalah yang sedang dia hadapi. Kita cuma mancing. Ketika dengan kata-kata pancingan, tanpa dia sadari, kita sudah memberikan solusi atas masalah yang dia hadapi. Itu semuanya. Nah, dan kita sebagai manusia memang tidak pernah luput dari kesalahan. Itu yang paling utama ketika kita menjadi manajer. Kita memberikan guru seorang manusia, murid seorang manusia, orang tua seorang manusia yang tidak luput dari salah. Nah, disinilah menjadi manajer. Nah, apa dampaknya? Murid menjadi mandiri. Kemudian murid percaya diri dan dapat menyelesaikan sendiri. Dengan cara apa? Dengan kita memberikan solusi, memberikan panduan-panduan ke anak-anak dan kalimat yang baik, dengan mengajak anak berbincang-bincang. Anak tanpa dia sadari dia menyelesaikan masalah dia sendiri dan dia percaya diri dengan apa yang dia perbuat. Kita tanyakan lagi, kira-kira kapan sih kamu akan melakukan hal tersebut? Nah, kan seperti itu. Jadi anak itu akan menyelesaikan gitu. Dua dampak ini. Kita menginginkan kita seperti ini Bapak Ibu ya. Insya Allah ya Bapak Ibu ya, kita menginginkan murid mandiri, murid percaya diri dapat menyelesaikan masalahnya. Kemudian banyak loh murid kalau kita nggak selesai masalahnya dia nggak bisa mencari. Tapi insya Allah kalau kita bisa belajar untuk mencari pembicaraan yang kalimatnya agak. Nanti saya akan bahas kalimat-kalimat yang kira-kira sesuai dalam posisi manajer Bapak Ibu. Jadi kita lebih sama-sama sharing ya Bu, kita sama-sama belajar kalimat apa sih Bu yang seperti itu. Nah ini impian semua guru, impian semua siswa ke guru supaya guru menjadi manajer. Nah ini pun berlaku kepada kita kepimpinan supaya pimpinan kita menjadi manajer. Nah supaya bukan murid mandiri tapi guru yang baik, guru yang percaya diri. Karena terkadang pun kita seperti anak-anak ya Bapak Ibu ya, kurang percaya diri dan tidak dapat menyelesaikan masalah. Jangankan anak kecil, kita yang dewasa saja kan tidak dapat menyelesaikan masalah kalau kita nggak nanya ke teman, kalau nggak nanya ke abang. Tapi di sini kita belajar untuk dapat menyelesaikan masalah kita sendiri. Nah, di sini Bapak, apa kan kelihatan ya Bapak Ibu ya? Ada motivasi
motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Nah, tadi yang saya maksud motivasi eksternal akan berefek identitas gagal, perilaku kontrol negatif, apa saja? Nah, paling kecilnya Bu, penghukum dan pembuat merasa bersalah. Sedih ya Bu, kita tanpa kita sadari kita sering seperti ini, pembuat merasa bersalah. Nah, identitas berhasil atau sukses memang perilaku kontrol positif. Nah, sebagai teman dan pemantau dan kontrol diri pastinya di tempatnya manajer. Nah, contohnya kalau di tempat penghukum menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, di sini penghukum banget Bapak Ibu. Di sini contoh yang dilakukan oleh kita sebagai seorang pendidik ke peserta didik. Dia masuknya ke penghukum Bapak Ibu. Kemudian kedua, membuat orang merasa bersalah. Kita panjang kali lebar berceramah, menunjukkan kekecewaan kita yang paling dalam terhadap anak murid. Nah, itu kita akan membuat anak murid kita merasa bersalah. Aduh, kasihan banget ya Bapak Ibu, gitu kan. Nah, kemudian teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Nah, di sini anak dia merasa jadi membuat alasan-alasan. Kemudian pemantau hanya ngeliatin saja, menghitung saja, mengukur saja. Tapi kalau kita di manajer, kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat bijak kepada murid kita. Contoh, kalau di penghukum ya Bu, biasanya nih, coba kita sama-sama saling ingat. Kalau kamu tidak melakukan, saya akan bla 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 bla. Nah, ini Bu, nah ini penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, kamu ini sudah mengecewakan Bapak Ibu. Nah, di sini, ya. Nah, kemudian teman, kalimat ini salah satunya seperti ini. Lakukan untuk Bapak Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Ini sering banget ya Bu, kelas rendah ya Bu. Benar gak sih Bapak Ibu nih? Ya udah kalau udah selesai, udah segitu aja, ntar Bapak Ibu bereskan. Ini sering, kita sadari ya kan? Ya sudah, nanti Bapak atau Ibu guru aja yang beresin, selesaikan ini loh. Kita sering. Kemudian pemantau. Apa peraturannya? Apa konsumsinya? Berarti kita nanyanya tapi nanyanya langsung ke sini Bu. Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Itu contoh-contoh pertanyaan yang sebagai pemantau. Tapi gantung, tapi nggak jelas, tapi kesannya kayak bagaimana itu. Nah, kalau di manajer, dia lebih lembut. Apa yang kamu yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu akan perbaikinya. Apa sih kan jawab, iya Bu, saya akan perbaikinya Bapak. Kalau kamu perbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Jadi anak dipancing terus Bapak Ibu kalau untuk manajer, dipancing supaya dia mengeluarkan pendapat dia sendiri. Kita nggak ngejawab, kita nggak ngomongin masalah dia, tapi kita langsung bertanya bentuknya seperti ini. Dia kan tanpa dia sadari terkorek. Apa sih yang dikerjakan? Apa sih yang dilakukan? Itu salah, benar gak sih? Kalau memang salah, kamu masih hafal nggak sih keyakinan atau aturan kelas? Biasanya kan Bapak Ibu ada keyakinan kelas ya, atau kadang disebutnya aturan kelas. Nah setelah aturan kelas kita bilang lagi, apa sih kamu kira-kira mau? Nah ini tanpa kita minta, dia sudah mau melakukannya sendiri Bapak Ibu. Nah hasilnya Bapak Ibu ya, ketika kita menjadi penghukum, anak-anak didik kita menjadi pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Gara-gara kamu nih bisa dimarahin, gara-gara kamu nih pemberontak. Hasilnya, yang kedua, membuat orang bersalah. Hasilnya, murid kita akan menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Jadi jangan salahkan anak murid kita apabila ada anak kita berbohong. Berarti kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, ini hasilnya dari ini. Kemudian kalau sebagai teman, ketergantungan pasti. Biar aja, kata ibu gak apa-apa kalau gak ngerjain sampai 10, gak apa-apa biar nanti ibu yang merapikan. Nah ini ketergantungan, ini hasil dari anak didik kita. Kita pelajari sama-sama, apakah benar sih? Pasti insya Allah kalau kita lihat hasilnya, wah iya sih, kok benar ya. Pemantau, menyesuaikan, tidak diawasi. Kalau gak diawasi dia gak menyesuaikan, jadi dia cuek. Nah ketika jadi manajer, menguatkan watak dan karakter peserta didik kita. Wah,
Hebat banget ya Bu kalau jadi manajer, insya Allah semuanya bisa seperti ini. Menguatkan kata. Bisa, dan bisa. Insya Allah saya yakin di guru-guru di SDN Kedung 01, tenaga pendidik juga, teknik juga semua bisa menguatkan karakter atau watak peserta didik kita. Bisa, dan bisa. Nah hasilnya, kemudian kalau di Universitas Hukum, anak akan berkata, saya nggak peduli. Kalau udah kata anak udah nggak peduli, itu udah tidak sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah, pasti anak bilang, maafkan saya ya Ibu Guru. Betul ya Bu? Teman, saya pikir Bapak dan Ibu teman saya, atau saya pikir Bapak dan Ibu bisa mengerjakannya untuk saya. Itu sebagai teman. Kemudian pemantau, saya akan dapat berapa bintang Bu. Nah itu tadi, jadi dia hanya sebagai butuh hadiah. Nah, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika hal tersebut saya lakukan, saya mendapatkan apa? Jadi dia imbalan yang dia butuhkan, imbalan di sini ya Bu, penghargaan atau imbalan di sini dicari ketika di pemantau. Nah di manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan, jadi kalimat dia sendiri yang keluar Bu. Bagaimana sih nak caranya? Nah, saya akan memperbaiki dengan, kita cukup bertanya Bapak Ibu, gimana sih nak caranya kalau misalnya kamu kalau seperti ini, efeknya bagaimana? Nah, terus bagaimana caranya supaya kamu tidak melakukan lagi? Nah, dia akan menjawab Bu, saya akan memperbaikinya Bu. Saya tidak akan begini. Kan dia sendiri ya Bu, bukannya terkadang tanpa kita sadari itu ngomong, kamu gak boleh begini supaya begini, kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi ini kalau manajernya dia akan seperti ini. Nah, dampak pada murid, nah, mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Pasti Bu, ada yang super duper yummy di kelas Bapak Ibu seperti kelas saya juga kan, seperti ini. Kedua, rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Yang sebagai teman tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Pemantau menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri karena mendapatkan hadiah atau penghargaan. Atau kadang mendapatkan hukuman ya Bu kalau dia tidak melakukan. Nah, kalau manajer dampak pada muridnya mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Dia akan berubah menjadi dirinya yang tidak seperti hari ini, atau mulai hari besok saya akan seperti ini Bu. Kapan kamu akan seperti ini nak? Mulai hari ini, wow hebat. Langsung dari hebat, wah hebat. Nah seperti itu Bapak Ibu. Ya, kayak gitu Nah kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan guru di luar dunia. Ketika kita jadi penghukum, murid akan meletakkan diri gurunya di luar dunianya dia. Kedua, sama murid akan meletakkan gurunya di dalam luar dunianya dia. Sama ini Bu, identitas gagal dua ini. Kalau di teman, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunianya dia. Karena dia tergantung sama guru, jadi buat dia guru number one. Kata gurunya lah yang nomor satu, karena dia tergantung. Nah, kemudian pemantau, murid akan meletakkan guru peraturan di dunia. Serem ya Bu, guru sebagai peraturan di dunia serem banget Bu. Jangan sampai seperti ini Bu ya. Nah kalau di manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi menjadi dirinya sendiri, menjadi yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi kita menginginkan murid kita keluar dari sekolah kita ini menjadi generasi emas, generasi gemilang yang sesuai dengan potensinya, bisa lulus dari gedung 1. Siapa tuh muridnya? Lulusan SDN Gedung 01. Hebat nih Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas Bu. Keyakinan kelas ada dua ya Bu, dua macam. Kesepakatan dengan peraturan. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati yang secara bersama-sama dengan seluruh siswa sebagai upaya membangun budaya positif. Sudah kita lakukan ya Bapak Ibu ya? Sudah, keyakinan kelas. Nah, tapi ada dua. Ada kita harus bisa memilah antara kesepakatan kelas dengan peraturan kelas. Kesepakatan kelas adalah pelanggaran kesepakatan, ada konsekuensinya dan terencana. Kesepakatan itu sama-sama oleh guru dengan murid. Kedua, kalau peraturan kelas, pelanggaran dibarengi dengan hukuman, bukan tanpa rencana dan kesepakatan. Nah, peraturan seperti peraturan sekolah kita,
Kalau orang pengamat, berarti dia melanggar peraturan ya Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas, kesepakatan kelas sama seperti sama seperti menghargai teman berbicara. Jadi dia ada konsekuensinya, terencana Bapak Ibu. Contohnya ya Bapak Ibu. Contohnya, kalau kesepakatan kelas, hormati satu sama lain. Setiap siswa harus saling menghormati, baik guru maupun teman sekelas. Kemudian hadiri kelas dengan tepat waktu. Kehadiran yang baik sangat penting. Datanglah di kelas tepat waktu dan siap belajar. Berpartisipasi aktif, memberikan kontribusi dalam pembelajaran kelas, ajukan pertanyaan dan berikan pendapat supaya kelas lebih efektif, aktif dan positif ya Bu. Hindari gangguan, matikan ponsel, pelajaran hingga gangguan bisa mengganggu kelas. Contoh, ibu guru pun harus men-silent handphonenya supaya tidak terganggu ketika belajar. Nah, bawa perlengkapan belajar. Pastikan Anda membawa semua buku, pensil, dan peralatan lain yang diperlukan dengan pembelajaran. Ini kesepakatan contohnya ya Bapak Ibu ya. Kalau peraturan, larangan mengganggu, kehadiran, pakaian, kebersihan, sopan santun. Ini sudah benar ya, memang ada. Seperti yang ada di sekolah kita, ada tangga peraturan tata tertib sekolah. Di sini ada beberapa poinnya ada di sini. Jadi perbedaan ya Bapak Ibu ya. Kalau ini biasanya kita ambil kesepakatan adalah ibu guru menulis di depan, anak-anak menyebutkan, gitu kan Bapak Ibu. Nah kalau peraturan ada peraturan ditetapkan di sekolah, ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Saat murid atau anak melakukan kesalahan, biasanya orang dewasa cenderung memperhatikan kesalahan yang dilakukan ketimbang mencari cara bagi mereka untuk memperbaikinya. Kedua, melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya sendiri. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Tindakan ini adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan lebih berfokus pada karakter, bukan tindakan. Dari semua ini, jadi kita fokus pada karakter siswa kita. Sebagai manajer kita harus paham seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi restitusi bukan menebus kesalahan mereka, tapi untuk belajar karena kesalahan yang kita lakukan. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini Bu yang disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Yang kita lakukan pertama kali adalah harus menstabilkan dulu Bu. Menstabilkan. Kira-kira misalnya kalimatnya ya Bu. Ibu tahu kamu melakukan ini pasti ada alasannya. Coba kamu jelaskan kenapa kamu terlambat sekelas. Ini menstabilkan identitasmu. Jadi kita tidak menjudge anak ketika terlambat. Ini menstabilkan dengan kalimat seperti itu. Ya, kamu terlambat ini tidak, tapi langsung seperti ini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita tidak bertanya apa yang kamu perbuat itu salah, tidak bicara seperti itu Bapak Ibu. Tapi kira-kira kalau kamu berbuat begini, benar tidak nak? Pasti anak jawabnya kan tidak Ibu. Nah, itu sudah validasi tindakan yang salah. Tanpa kita menjelaskan anak itu benar atau salah, dia sudah melakukan kesalahan tadi. Kemudian menanyakan keadaan kelas. Setelah kita memvalidasi tindakan salah, kita bertanya lagi. Kita punya kesepakatan atau keadaan kelas loh anak. Hafal nggak? Masih ingat? Masih. Nah, kira-kira kesepakatan kelas yang mana yang kita nggak seperti ini? Oh, yang ini Bu, yang ini. Nah, di sini Bu. Nah, nih, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Di sini tindakan salah. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang menyebutkan restitusi. Contoh, bisa ditiru nggak Bapak? Bu, silakan nanti bertanya. Oh, jadi kita ketika sekarang murid seperti ini ya kalimatnya. Nah, setiap orang masih pernah melakukan kesalahan, bla 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 bla. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi dia tidak berkecil hati ketika kita menstabilkan identitas diri anak, ya Bapak Ibu ya, di sini. Nah, ini penstabilan identitas berdasarkan prinsip pembuatan proses pembelajaran. Ajukan pertanyaan yang wajar, manusia tidak kita bisa
memperbaiki masalah ini, saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita nggak nanya masalah kesalahannya Bapak Ibu ya. Apa saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri. Nah, ini untuk yang menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip, langsung ya stimulus respon jadi proaktif, mengenal pengakuan kebutuhan murid, memperbaiki hubungan dengan murid. Ajukan pertanyaannya, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Kamu bukan melakukan tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ketika ada anak yang berantem atau apa bisa kayak gini Bu nih, ya kan harus tegak di kalimatnya. Yang terakhir dari restitusi tiga ini adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat berlaku telah divalidasi dengan identitas sukses, telah stabil maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan salah. Nah, kita sebagai keluarga kelas apa yang kita yakini, nilai apa yang telah kita sepakati, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami. Kita tanyakan semua kepada murid kita sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah ada Bapak Ibu. Nah, kebetulan pas nyata kelas 2 awal, saya menentukan kesepakatan dan nilai kebajikan yang mereka inginkan. Kita bersama-sama di kelas membuat kesepakatan kelas kita Bapak Ibu. Seperti apa anak-anak maunya. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif sekolah tentunya membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Jadi kita butuh dukungan dari teman sejawat, dari kepala sekolah, dari semua pihak, dari orang tua. Karena kalau kita sendiri aja kita akan bisa Bapak Ibu. Tanpa didukung teman sejawat, tanpa didukung dari orang tua, tanpa didukung dari pimpinan kita. Jadi semuanya terlibat. Jadi terlibat karena kalau tidak mensupport kita nggak bisa seperti. Jadi semua pemangku sekolah di sekolah tanpa satu pun yang tidak terlibat, semua terlibat. Nah, di akhir Bu, kesimpulannya adalah disiplin positif adalah belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Semuanya masuk ke disiplin positif. Kedua, menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Mudah-mudahan dari apa yang sudah saya paparkan, kita akan lebih bisa mengontrol diri untuk menjadi disiplin positif ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita bisa menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihan anak-anak. Kita bisa terapkan anak ini ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya terima kasih Bapak Ibu sudah mau hadir di sore hari ini di paparan saya mengenai budaya positif. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu, berkah, dan kita bisa mempraktekkan budaya positif jadi praktik kebaikan buat sekolah kita. Terima kasih. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.